Ya, pemirsa, kita kembali mengadakan penelusuran situs-situs bersejarah yang ada di kawasan Kabupaten Nganjuk. Kali ini kami bersama komunitas pecinta sejarah Nganjuk atau Kota Sejuk, juga dari Dinas Parporabut Nganjuk, juga ada yang istimewa untuk penelusuran situs-situs sejarah kali ini. Kami bersama dari tim dari Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini kami sedang berada di kawasan menuju hutan tritik. Seperti terlihat pada pintu masuk ini ada banner yang bertuliskan sebagai cagar budaya. Di sini ada larangan karena kawasan hutan tritik ini ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya purba. Makanya kali ini kami sengaja menuju ke lokasi ini untuk melakukan penelitian dan penelusuran situs-situs yang ada di kawasan hutan tritik ini. Ini kami bersama tim sedang meneliti fosil yang ada di hutan tritik ini. Ini tampak sekali salah satu dari anggota Kota Sejuk dan tim Balai Arkeologi DI Jakarta sedang meneliti sebaran fosil-fosil yang ada di hutan tritik. Ini tampak fosil-fosil yang sudah dikumpulkan. Sudah diketahui bahwa di kawasan hutan tritik ini sebaran fosil sangat banyak, bahkan terlihat di permukaan. Ini sambil melihat kondisi bebatuan dan kondisi tanah, bahwa dikabarkan di lereng Gunung Pandan ini, tepatnya di kawasan hutan tritik, pernah terjadi gunung api meletus dari Gunung Pandan. Ini kawasan yang ada di hutan tritik. Ya, kita kembali ke pos pertama karena kita akan mengadakan perjalanan lagi ke situs berikutnya, yaitu berupa kubur batu kalang dan punden berundak yang ada di lokasi hutan tritik. Ini kami sedang berada di pos 1 sambil memperhatikan hasil temuan fosil. Untuk selanjutnya kami akan menuju ke situs kubur batu dan punden berundak. Ya, kami sedang siap-siap untuk menuju ke punden berundak. Ini tim sudah siap untuk menuju ke punden berundak dan kubur batu. Ya, ini kami berjalan kaki menelusuri jalan setapak di antara pepohonan jati. Kawasan hutan tritik ini memang dikenal banyak temuan-temuan fosil peninggalan zaman prasejarah. Ini kami menuju ke kubur batu yang dikenal sebagai kubur batu kalang. Kami sedang mengikuti tim sedang meneliti kondisi kubur batu kalang yang membujur timur barat. Di sini banyak ditemukan kubur batu kalang seperti ini. Ini tim dari Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta sedang intens untuk meneliti secara detail kondisi kubur batu kalang. Apa sebenarnya yang istimewa dari hutan tritik ini, kami juga belum begitu paham. Kenapa sekarang banyak para peneliti baik dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta sering mengadakan penelitian di kawasan hutan tritik ini. Ini kondisi hutan tritik yang seperti ini. Ini kita sudah berada di lokasi yang dikabarkan punden berundak. Orang sini mengenalnya memang demikian. Apakah benar demikian? Nanti ada ahlinya dari
tim Balar DIY Yogyakarta yang akan menjelaskan kondisi bebatuan yang berundak di lokasi ini. Ini panjangnya ada 100 meter ya, membujur arah barat timur. Ini berundak-undak, memang menyerupai undakan-undakan. Hanya saja batu-batunya ini tidak seperti batu andesit pada umumnya, tapi batu dari pengerasan batu kapur namanya. Karena dikatakan tadi bahwa di kawasan ini dulu pernah terjadi erupsi dari Gunung Pandan, sehingga magma-magmanya itu mengeras bercampur dengan batu-batu kerikil hingga tampak seperti ini. Ini terlihat di depan, yaitu undakan-undakan yang panjang sekali dari ujung ke ujung, selalu terkait ya. Ini batunya unik, tapi apakah benar bahwa ini batu berundak atau punden berundak sebagai tempat pemujaan orang pada masa itu? Hanya ahli nanti yang bisa menjelaskan kondisi bebatuan yang ada di kawasan hutan kritik ini. Ini mulai dari bawah sampai ke atas tampak undakan-undakan batu. Di sekitar punden berundak ini juga ada sungai ya, yang ada di bawah itu ada sungai sekitar 50 meter ya dari batu-batu berundak ini. Kondisi batunya seperti ini. Tapi hati-hati di sini karena banyak lubang, batu-batu berlubang ya. Orang sini menyebutnya banyak ular-ular berbisa. Jadi hati-hati sekali. Di sini mulai dibersihkan. Ini unik sekali batu-batunya, bisa dilihat dari dekat. Setelah kami melakukan perjalanan di hutan kritik, selanjutnya kami akan melakukan perjalanan lagi di sekitar kawasan hutan ini, seperti di Bendo Asri yang ada benar-benar di lereng Gunung Pandan, karena di sana juga banyak dikabarkan ditemukan situs-situs bersejarah era prasejarah. Bagaimana penjelasan selengkapnya kami tanyakan dulu kepada ahlinya dari Balar Yogyakarta. Kemarin ada kalau gunungnya Mas, bisa diceritakan ini struktur bangunan apa, Mas? Ya, ini struktur talut, mungkin fungsinya sebagai penguat tebing lereng bukit. Yang bagian atasnya bentuknya datar, kemungkinan bagian atasnya difungsikan sebagai permukiman, kemudian lerengnya untuk memperkuat agar tidak longsor dibuat struktur talut melingkar mengelilingi kontur bukit. Kalau melihat batu-batunya seperti ini kira-kira ada sejak kapan? Kalau sumber batuannya kemungkinan ini batu pasir tupaan dari formasi Kabuh ya. Tapi usia penggunaannya mungkin sejaman dengan perkampungan yang dibangun di atasnya. Apakah ada kaitannya dengan kubur batu yang ada di atas tadi? Ya, kemungkinan ada kaitannya dengan kubur batu yang di atas, yang lokasinya tidak jauh dari lahan yang agak datar ini. Kalau ini disebut punden berundak, kira-kira bagaimana? Jadi mungkin ini bukan punden berundak yang berfungsi sebagai pemujaan ya, tapi lebih pada struktur talut penguat yang berfungsi teknis untuk menjaga agar lereng itu tidak longsor. Ini apa bisa dikatakan ada sejak zaman prasejarah? Kalau dari temuan permukaannya, kita tadi mendapatkan stoneware, kemudian fragmen tembikar, nampaknya
ini dari periode sejarah, bukan prasejarah. Baru saja mendapat jawaban, sebenarnya bukan punden perunda, melainkan talut era modern. Nah, ini kalau ahlinya menjawab seperti itu, ya kita baru tahu kalau bukan punden perunda ternyata talut. Mungkin. Jadi kalau kita nemu misalnya di sini botol aqua, oh ini minimal bekas kampung dari masa modern minimal. Iros. Tadi kan minimal ada fragmen stoneware sama tembikar. Ya umur minimalnya periode klasik sekarang. Untuk lebih tua lagi harus ada buktinya. Kalau nanti ada buktinya baru bisa bicara. Tapi kalau untuk makam perkiraan eranya Sama saja. masih klasik juga. Yang tadi itu kemungkinan ada kaitannya dengan sini. Ya, kemungkinan kampung lah. Kampung. Kemungkinan ada kaitannya dengan. Jadi orang sudah berpikir talut ini sudah masa klasik. Jadi bukan Pra. Erectus. Nah, Erectus nggak berpikir berarti tentang talut. gua berarti di sana ya. Berarti urusannya dengan gua gitu. Demikian penelusuran situs yang ada di kawasan hutan Tritik bersama tim Balai Arkeologi Yogyakarta dan komunitas pecinta sejarah Nganjuk dan Parporabut Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Salam. Ya, nderek niki manut monggo nek kula.